Inggris yang dikenal sangat tangguh, ternyata mampu dengan mudah ditahan imbang oleh timnas Ghana. Banyak yang tidak percaya, tapi itulah yang terjadi. Ghana seolah bermain tanpa beban, dengan pertahanan yang sangat kuat. Dan semua itu tidak diperoleh dari sekadar latihan fisik dan teknik, karena ada peran orang-orang yang tak terlihat dukungannya. Bagaimana dengan sepak bola Indonesia? Mungkinkah perang dukun juga terjadi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kapten The Three Lions, Harry Kane gagal mencetak gol. Tidak ada yang percaya, tapi itulah kenyataannya. Kabarnya, kegagalan Harry Kane ada hubungannya dengan ritual seorang dukun asal Ghana. Ritual metafisika itu memang khusus untuk mengunci ketajaman sang kapten. Dari telisik batin paranormal Kang Dadan, kegagalan Inggris mengalahkan Ghana memang bukan hal biasa. Dukun Ghana terlampau kuat untuk dilawan dengan cara-cara lumrah, karena mereka menggunakan ritual ekstrim yang mustahil ditandingi. Betul, sangat bisa mempengaruhi, apalagi sihir di Afrika itu, Ghana itu termasuk memakai sihir voodoo ya, yang sangat-sangat kuat lah untuk ritual-ritual tertentu, karena bisa kita pelajari juga budaya-budaya ritual Ghana itu kan ekstrim ya untuk melakukan ritual sihirnya dengan mengorbankan darah ataupun mengorbankan hewan-hewan atau binatang lah seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga melakukan sihir-sihir tertentu ataupun ritual tertentu agar negaranya menang, seperti halnya itu. Terawang jarak jauh yang dilakukan Kang Dadan menunjukkan hal yang mengejutkan karena peran dukun Ghana sangat besar. Tidak ada yang aneh, sebab dukungan supranatural lewat ritual-ritual mistik yang dilakukan para dukun sudah menjadi tradisi turun-temurun di Ghana. Salah satu yang paling masyhur adalah ritual jerami yang menggunakan darah sebagai persembahan terang-terangan. Jelas lah, karena memang contoh yang dilakukan oleh suku-suku di pedalaman Ghana juga untuk melakukan ritual-ritual tertentu kan, dengan tarian-tarian, contoh dengan tarian jerami atau apapun, terus dengan kepercayaan kalau dukun di sana untuk mendeteksi kebohongan pakai jerami segala macam, itu kan bahwa mengakui bahwa ritual di sana juga meyakini dengan hal-hal spiritual juga mereka melakukan hal seperti itu gitu. Peran dukun bukan hanya penting, tapi bagian dari strategi kemenangan di panggung Piala Dunia. Ritual-ritual tertentu dilakukan untuk menjatuhkan mental pemain lawan, ditopang oleh kekuatan supranatural. Para pemain Ghana juga mempunyai energi yang berlipat-lipat sebagai pelengkap skill mereka sebagai pemain sepak bola. Dan Kang Dadan percaya, tidak hanya Ghana yang menggunakan jasa dukun untuk berjaya di Piala Dunia. Mentalnya, karena yang kita lawan itu, kalau kita berperang juga, kalau kita punya strategi, kita mental lawan kita bikin down, itu kita sudah menang 50% sebetulnya. Dari tim yang harus dikembangkan itu yang terpenting, karena hal itu juga sangat-sangat membantu dan sangat-sangat luar biasa. Jadi di satu sisi juga saya menangkapnya adalah untuk menjatuhkan mental lawan juga, bahwa bukan hanya kemampuan skill dan kemampuan cara bermain bola negara Ghana ya, tetapi juga mereka akan berusaha menjatuhkan mental dari lawannya gitu. Salah satunya dengan munculnya beberapa praktisi ataupun dukun-dukun dari Ghana untuk tampil gitu loh. Sebetulnya itu juga salah satu untuk menjatuhkan mental lawan. Itu salah satunya sih menurut perspektif dari psikologi dari yang saya tangkap seperti itu. Pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia ternyata juga tidak bisa jauh-jauh dari peranan paranormal.
Meski merupakan olahraga fisik, sepak bola juga membutuhkan asupan spiritual agar kemampuannya di lapangan hijau menjadi jauh lebih menakjubkan. Peranan dukun juga sangat penting dalam melumpuhkan ketangkasan pemain lawan. Ritual perdukunan yang sering dilakukan di tanah air adalah upacara persembahan sebelum pertandingan. Biasanya yang dipersembahkan adalah kambing gendit atau ayam cemani. Malam menjelang pertandingan, para pemain juga melakukan ritual mandi kembang di hulu sungai yang dianggap keramat. Biasanya kalau untuk dukun-dukun di Indonesia yang biasa dilakukan untuk kemenangan tarkam bisa pakai kambing atau ayam hitam gitu loh. Terus sebelum pertandingan malamnya itu dimandikan dulu di hulu sungai yang dulu biasa saya lakukan ketika mau bertanding esok hari. Biasanya tuh ada pengisian di malam hari di mata hulu sungai untuk dimandikan dan diberikan doa-doa tertentu agar mereka percaya diri, kuat, supaya kalau dari sudut pandang psikologinya untuk supaya percaya dirinya kuat, mentalnya juga kuat. Meski berada di era digital, tapi peran dukun masih dibutuhkan. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju, paranormal juga masih sering diandalkan sebagai penyokong kemenangan sebuah pertandingan sepak bola. Jadi memang tidak ada alasan untuk abai pada peran penting hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Yang terpenting adalah bahwa yang kita bantu juga bisa mensupport kita juga satu kesatuan lah. Intinya itu saya membantu penerimaan juga bisa diterima, itu akan lebih sinergi sih menurut saya. Jadi jangan munafik loh, betul. Jadi kalau Indonesia terkenal dengan budaya, dengan kultur budayanya yang luar biasa, kenapa nggak pakai sekalian, kenapa nggak ya kita membudidayakannya seperti itu gitu loh. Tapi benarkah pemain Ghana menggunakan sihir untuk menahan imbang Inggris? Apa mungkin ada pemain Ghana yang menganut ajaran kanibalisme sehingga membuat pemain Inggris ketakutan? Dan aku melihat di sini beberapa orang yang terkait dan juga masuk ke dalam tim dari Ghana ini tahun-tahun sebelumnya, yang memang di sini tidak ada campur tangan dari energi atau roh spiritual dalam pertandingan tersebut. Aku melihat di sini ada 3 orang yang memang tergabung dalam suatu aliran sekte tertentu yang menganut ajaran atau menganut aliran kanibalisme. Ilmu perdukunan yang di Ghana sudah sangat biasa dipergunakan. Kembali menunjukkan keampuhannya saat timnas Ghana berhasil menahan imbang tanpa gol saat bermain melawan timnas Inggris. Padahal di atas kertas, Inggris bukan tim yang bisa dengan mudah dicegah untuk menang. Tapi di depan para pemain Ghana, timnas Inggris seperti mudah mengalah. Kalau aku lihat di sini sebenarnya sudah dari dulu ya, banyak negara-negara yang melakukan praktek seperti ini. Namun bedanya adalah tahun ini tim Ghana lebih terang-terangan dan terbuka dalam melakukan praktek tersebut. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak banyak, bahkan tahun-tahun sebelumnya orang menganggap spiritual itu adalah tabu, bahkan harus dilakukan diam-diam. Tapi dengan perkembangannya zaman dan teknologi, serta banyaknya energi spiritual yang memang aku lihat di sini, bumi ini sedang kebocoran energi. Maka di sini aku bilang bagi orang-orang yang memang tidak memiliki kesabaran, bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang sudah bersekutu dengan iblis, dia akan lebih terang-terangan mempertontonkan dan mempertunjukkan energi kekuatan spiritualnya, dan tidak segan-segan, tidak malu-malu lagi mempertontonkan apapun yang dilakukannya demi kepuasan hati, demi kesombongan, demi menunjukkan inilah saya. Jadi mungkin fenomena-fenomena ini aku yakin di suatu ketika nanti, entah di tahun ini juga, aku melihat nanti akan ada beberapa negara juga yang akan menggunakan energi spiritual dalam memenangkan pertandingan tahun ini.
Selain melakukan serangkaian ritual sebelum pertandingan, pemain bola yang pasang susuk, terutama di kakinya. Susuk pemain sepak bola memang diramu secara khusus untuk memberi efek kuat, perkasa, penuh gairah dalam memenangkan setiap pertandingan. Ritual apa aja yang dilakukan para pelaku spiritual dan juga tim agar permainan sepak bola ini bisa dimenangkan? Yang pertama biasanya yang dilakukan adalah mereka akan memasukkan media susuk ya, atau dia akan memasukkan suatu benda ke tubuh pemain tersebut. Mungkin yang aku lihat dan biasa melihat adalah biasanya dia akan memasukkan sebuah benda itu di kaki dan juga tangan, dan ada di beberapa area lainnya yang memang berkaitan dengan kekuatan dalam tubuh kita. Titik-titik dari kekuatan tubuh kita adalah di tangan, kemudian di dahi, ya, kemudian di kaki, dan juga ada di daerah belakang atau di daerah tulang ekor. Biasanya itu yang dilakukan untuk supaya kita itu boleh dibilang supaya tidak bisa capek ya, tidak mudah capek, kemudian juga tendangannya juga kuat, energi kekuatannya itu tertumpu pada satu titik, yaitu titik-titik itu tadi yang sering digunakan dalam permainan sepak bola. Ghana. Mengapa selama pertandingan, pemain timnas Inggris seperti mudah putus asa? Sesaat lagi, tapi Velin Ratu Ayu melihat kemampuan Ghana bukan semata teknis permainan yang jitu, melainkan ada peran tangan-tangan tak tampak yang ternyata sangat dominan. Pada gelaran Piala Dunia tahun ini, Ghana memang menjadi tim yang sangat berbeda, bahkan dari Piala Dunia sebelumnya. Membenarkan, karena aku melihat di sini dari pertandingan antara Inggris dengan Ghana ini berbeda dari tahun ke tahun ya. Mungkin kalau kita bisa cek strategi atau tidak ada suatu kekuatan yang yang aku lihat di tahun ini luar biasa. Kekuatannya ini bukan hanya kekuatan secara manusiawinya ya, tapi di sini ada roh spirit yang mendorong mereka sehingga memiliki kekuatan kecepatan dalam mengejar bola, kemudian strateginya yang cukup sigap dalam menghadapi tim lawan. Dan kita lihat juga di sini bagaimana tim Inggris di tahun-tahun sebelumnya bisa mengubahkan keputusasaan, dan juga kita lihat ekspresi dari pemain-pemain Inggris ini yang memang betul-betul kayak ketakutan dan putus asa, dan hampir kalau boleh dibilang mau menangis gitu, karena itu tadi ada tekanan yang luar biasa yang memang di sini ada beberapa yang aku lihat juga dari pemain Inggris ini macam kayak kesulitan untuk bernafas. Kita akan lihat dan review dari videonya. Sepak bola sejatinya olahraga yang mengandalkan kekuatan fisik serta teknik bermain bola yang jitu. Tapi ternyata, di balik semua teknik bermain bola yang canggih, ada peranan praktisi supranatural yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah kemenangan. Dan kini, para dukun sedang berkumpul di gelaran Piala Dunia. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.